Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa du'aana Rabbana wa taqabbal du'a. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa menghirup udara segar atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan-pekan sebelumnya atau sebelum Ramadan, kita telah menyelesaikan atau menuntaskan apa itu tauhid. Tauhid dibagi menjadi beberapa bagian. Kita mengenal siapa Allah melalui sifat-sifatnya, kemudian melalui kekuasaannya yang tak terbatas atas alam semesta ini. Namun ilmu yang kita pelajari akan menjadi beban jika tidak segera kita laksanakan ke dalam hati dan perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita pernah belajar mahfuzat, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana, yaitu setelah kita tahu Allah itu maha segalanya, lalu apa pengaruhnya bagi hidup kita sehari-hari seperti sekarang ini? Setelah kita tahu Allah maha segalanya, lalu apa pengaruhnya bagi hidup kita di hari-hari biasa seperti ini? Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu ibarat akar. Dia tidak terlihat, terkubur di dalam tanah, tapi dia yang menentukan apakah pohon itu akan tumbang saat ditiup angin atau tetap tegak berdiri. Banyak di antara kita yang lancar mengucapkan la ilaha illallah, namun saat ujian hidup datang, hati kita justru mencari sandaran-sandaran selain Allah. Jadi ketika kita sakit ya Pak, ketika kita sakit, jangan langsung mencari alternatif pengobatan. Bisa dokter, bisa tabib atau yang lainnya. Yang pertama kita cari yaitu Allah. Nah, ketika sakit, ya Allah, introspeksi diri dulu. Saya seperti ini mungkin karena dosa-dosa saya, namun dihambai Allah, sembuhkanlah, angkatlah penyakit yang hamba derita ini. Kemudian baru ke dokter atau ke tabib. Dan dokter dan tabib itu hanya sebagai perantara, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Sebagai orang awam, cara termudah memahami tauhid adalah dengan melatih ketergantungan hati. Ketergantungan hati. Bayangkan ketika kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi atau ketika fisik kita mulai digerogoti penyakit, kemana hati kita pertama kali berlari? Ketika jualan sepi, apakah kita mencari dukun? Apakah kita mencari masjid dulu untuk bertaubat? Seorang yang bertauhid dengan benar, dia akan bekerja keras mencari nafkah. Dia akan pergi ke dokter saat sakit, namun hatinya tidak menyembah
pekerjaan dan tidak mendewakan obat. Dia tahu bahwa pekerjaan dan obat hanyalah jembatan, sedangkan yang menyeberangkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang disebut dengan tauhidul ibadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala urusan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita perhatikan kalimat hidupku hanya untuk Allah. Artinya kita berdagang, kita jujur karena Allah melihat. Saat kita menjadi pejabat, kita amanah karena Allah mengawasi. Saat kita sendirian di rumah pun, kita tetap menjaga kehormatan diri karena Allah hadir bersama kita. Itulah tauhid dalam praktik nyata. Jangan sampai kita menjadi orang yang bertauhid hanya saat berada di dalam masjid, tapi menjadi musyrik secara tidak sadar saat sudah berada di pasar atau kantor dengan menghalalkan segala cara demi dunia. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanyalah panggung ujian yang singkat. Jangan biarkan hati kita tertambat pada sesuatu yang akan hancur. Jika kita menggantungkan harapan pada manusia, kita akan kecewa. Jika kita menggantungkan harapan pada harta, kita akan cemas. Tapi jika kita gantungkan hati pada Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, maka kita akan menjadi manusia yang paling merdeka di muka bumi. Tegas saya sampaikan, tidak ada gunanya kita membahas kitab-kitab tauhid yang tebal jika lisan kita masih sering mengeluh kepada makhluk dan melupakan sang Khaliq. Tidak ada gunanya kita paham pembagian tauhid jika kita masih percaya pada ramalan, pada hari sial atau kekuatan benda-benda keramat. Sebagai penutup, mari kita perbarui niat kita, jadikan setiap tarikan nafas kita di hari-hari biasa ini sebagai pengabdian kepadanya. Ilmu tauhid yang sudah kita pelajari sejauh ini, mari kita jadikan sebagai kompas agar hati tidak tersesat di tengah hiruk pikuk dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita agar tetap murni hanya bergantung kepadanya, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak karena ketulusan tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.